Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Kang Suki, menyuguhkan film-film terbaru penuh misteri. Hari ini kita akan membahas film yang cukup unik yang berjudul Beast of War. Perpaduan antara film perang dan monster lautan yang cukup membuat deg-degan. Langsung aja kita ke ceritanya. Film dibuka dengan latar belakang Perang Dunia Kedua, ketika sekelompok prajurit Australia sedang dalam latihan militer yang keras. Seorang pria bernama Will, dia anggota baru, selalu mendapatkan bulian dari temannya yang bernama Kelly. Walaupun begitu, Will selalu dibela oleh salah seorang sahabatnya yang bernama Leo. Dengan begitu, Kelly dan Leo menjadi tidak pernah akur. Will dan Leo pertama kali bertemu ketika saat itu Will sedang terjebak di lumpur hisap. Hampir kehilangan nyawa ketika pelatihan berlangsung, dan dari sanalah mereka bisa saling mengenal satu sama lain. Begitu mereka menyelesaikan pelatihan itu, mereka dikirim ke Laut Timur dengan kapal tempur untuk melaksanakan tugas. Tetapi di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka diserang oleh pesawat tempur Jepang, sehingga kapal yang mereka tumpangi dan awak kapalnya porak-poranda. Seluruh awak kapal tewas, para prajurit itu mengambang di lautan. Beruntung Leo dan Will selamat. Mungkin jika Leo tidak menyelamatkannya, Will juga akan bernasib sama seperti prajurit lain. Keduanya berpegang pada rakit dan terdampar di atasnya. Leo kembali ke dalam air untuk mengambil beberapa barang mengapung yang bisa digunakan agar mereka bertahan hidup. Tidak jauh dari sana, seorang pria masih berperang dengan senjatanya. Tetapi, ia tidak menyadari ada sesuatu di dalam air. Ketika pria itu sedang mengamati suasana air yang tenang, tiba-tiba dia ditarik oleh sesuatu dari dalam air. Will mendengar suara teriakannya, tetapi dia tidak bisa menjangkau pria itu dan tidak tahu di mana keberadaannya. Dia mulai mengangkut barang-barang yang ditemukan oleh Leo ke atasnya. Lea? Saat itu, tiba-tiba seorang pria muncul. Ia salah satu anggota Will yang selamat dari serangan kapal tempur Jepang itu. Segera, Will menyelamatkan pria itu dari dalam air. Dia mengobati lukanya supaya tidak makin parah. Tiba-tiba, dari entah berantah terdengar suara aneh. Seperti suara sirine. Mereka tidak mengenal suara itu. Leo membalas suara itu dengan teriakan untuk memastikannya. Dari arah kegelapan, ada seseorang yang menjawab panggilannya. Ternyata itu adalah orang-orang yang juga selamat dari serangan itu, terombang-ambing di lautan. Suara aneh itu suara sirene dari orang itu. Beberapa orang mengalami luka yang serius. Melihat hal itu, Leo dengan senang hati menampung mereka. Dari keenam orang itu, Will yang paling tahu posisi mereka saat itu. Ketika sedang berdiskusi, tiba-tiba ada pergerakan aneh dari benda-benda yang mengapung. Mereka pikir itu ikan, tetapi nyatanya mereka tidak menyadari ada sesuatu di dalam lautan yang sedang memburu mereka. Lalu mereka melihat perahu motor yang jaraknya tidak jauh dari mereka. Bisa saja perahu itu menyelamatkan mereka. Begitu mereka menemukan sebuah harapan, tiba-tiba seekor hiu besar muncul ke permukaan dan menarik seekor tentara yang sedang terluka. Semua orang panik, tetapi mereka tidak bisa menyelamatkan tentara itu. Pria yang bernama Bobby itu terus meminta tolong kepada mereka, berharap salah satu dari mereka bisa menolongnya. Namun semua orang tidak ada yang berani untuk menolongnya. Saat pria itu muncul lagi ke permukaan, hiu itu hanya menyisakan badannya saja. Suasana lautan dipenuhi dengan kabut tebal, menambah kengerian dengan monster hiu raksasa yang ada di dalamnya. Menunggu hiu itu menyantap mereka satu persatu. Semua orang mengaku baru melihat hiu sebesar itu. Mereka tidak pernah mengalihkan pandangan mereka pada air. Semuanya harus mengecilkan suara mereka, karena Leo tahu kalau hiu itu bisa mendengar suara mereka dari sana. Ada dua hal yang bisa memancing hiu, bau darah dan pergerakan. Dulu sekali Leo pernah berhadapan dengan hiu yang menewaskan adiknya sendiri. Sejak saat itu dia tidak bisa melupakannya dan merasa dihantui oleh rasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkannya.
Tidak disadari, tetesan darah menetes ke dalam lautan mengundang hiu itu pada mereka. Seseorang pria yang dibalut perban tiba-tiba ditarik oleh hiu itu dari dalam. Pria itu mencoba berenang kembali, seketika air laut menjadi merah. Hiu itu berhasil memangsa pria tersebut, namun mereka berhasil menakut-nakuti hiu itu dengan melemparkan granat ke dalam lautan. Ledakan itu membuat hiu panik dan melepaskan cengkeramannya. Pria itu berhasil naik ke daratan, semua orang panik. Pria itu tidak berhenti berteriak karena kesakitan, kehilangan salah satu kakinya dimangsa oleh hiu itu. Akibat ledakan itu, hiu tersebut tidak berani untuk muncul kembali, tetapi mereka terus waspada. Namun Leo sangat yakin hiu itu akan kembali kepada mereka. Malamnya sebuah cahaya muncul dari dasar lautan, membuat laut itu bersinar. Itu disebabkan karena bahan kimia yang tercampur dengan air laut. Supaya temannya terluka bisa mendapatkan pertolongan, mereka harus segera mendapatkan perahu motor itu. Leo mengambil senter dan mengamati benda-benda yang mengambang. Dia berniat ingin kembali ke perahu motor itu tanpa harus berenang, memanfaatkan benda-benda yang mengambang sebagai pijakan. Dia mengambil tali dan mengaitkan di perutnya. Orang itu mulai meloncat dari benda satu ke benda yang lainnya dengan hati-hati supaya tidak mengundang hiu itu kembali ke sana. Tapi Leo merasakan sesuatu. Begitu dia sampai di tengah perjalanan, hiu itu kembali dan hampir memangsa kakinya. Semua orang panik. Tiba-tiba hiu itu muncul menargetkan Leo sebagai makanan berikutnya. Berpegangan pada sebuah benda, dia nyaris diterkam oleh hiu itu. Salah satu temannya mengeluarkan tembakan menyebabkan hiu itu tidak jadi untuk memakannya. Segera dia melompat ke perahu motor itu, mengaitkan talinya, dan semua temannya menarik perahu motor itu. Ketika hiu itu datang kembali, Leo melemparkan sebuah granat ke dalam air untuk menakut-nakuti hiu itu. Kali ini dia sangat beruntung masih bisa lolos dari kejaran hiu itu. Tetapi begitu perahu itu dinyalakan, ternyata perahu motor tersebut mengalami kerusakan sehingga tidak bisa digunakan. Tak lama, beberapa menit kemudian, suara sirine terdengar lagi. Suara itu berasal dari hiu itu yang sedang mengintai mereka. Sirine itu tersangkut di siripnya. Merasa ada yang tidak beres, tiba-tiba ada sebuah benturan. Itu berasal dari hiu itu yang berada di bawah mereka. Leo memerintahkan temannya untuk mematikan lampu-lampunya dan menyuruh mereka untuk tidak bersuara. Lalu seorang pria yang bernama Kelly berniat ingin meledakkan hiu itu dengan granat, tapi ditahan oleh Leo karena granat itu tinggal tersisa 2. Jadi mereka harus memanfaatkannya dengan sangat baik. Ketika pagi, Kelly tak sengaja menarik pin granatnya, melemparkan granat itu pada temannya yang sedang tidur. Pria itu sadar ada bahaya. Dia mengorbankan dirinya menutup granat itu dengan tubuhnya agar teman-temannya selamat. Segera granat itu pun meledak menghancurkan tubuhnya. Leo marah pada Kelly atas perbuatannya, tetapi pria itu merasa tidak bersalah. Dia malah menendang anggota tubuh temannya yang berceceran itu. Keduanya berakhir dengan perkelahian, namun Will menghentikan mereka. Stop it! Untuk menghormati jasa temannya yang sudah berkorban, mereka mengumpulkan semua tubuhnya dan membuangnya ke laut. Leo mengecek persediaan makanan mereka, tetapi kaleng makanan yang tinggal tersisa 1 ternyata sudah dimakan oleh temannya. Keadaan menjadi semakin buruk, mereka tidak punya lagi stok makanan ataupun air minum. Semua orang tahu kalau air laut tidak bisa diminum. Di sini Leo memutuskan untuk mengambil sebuah wadah kosong. Dia kencing di wadah itu dan berniat akan meminumnya. Semua orang menatapnya dengan jijik, tapi tidak ada pilihan lain. Tanpa ragu, Leo meminum air kencingnya sendiri. Setelahnya dia mulai merasa lega. Semua orang merasa heran, kenapa Leo bisa melakukannya tanpa ada rasa jijik sedikit pun. Melihat dia baik-baik saja, mereka tidak ada pilihan lain. Mereka melakukan hal yang sama dengan meminum air kencing mereka sendiri. Tetapi mereka segera memuntahkannya. Detik itu juga tiba-tiba hujan turun. Mereka semua tertolong karena bisa minum dari air hujan itu. Semuanya sangat senang bisa minum sepuasnya. Ketika malam tiba, Leo didatangi oleh seorang yang ia kenal, yaitu adiknya sendiri yang sudah meninggal. Dia muncul dari lautan mengulurkan tangan kepadanya, sebelum dia tahu kalau itu hanyalah mimpi.
Saat bangun itu, ternyata salah seorang temannya sedang ditarik oleh hiu itu. Semuanya panik menarik pria itu dari air, namun naas pria itu tidak terselamatkan. Semuanya sudah tidak bersemangat akibat kelaparan, haus, kelelahan, dan rasa putus asa. Leo mulai berhalusinasi. Dia tiba-tiba menyebur ke dalam air untuk menolong adiknya yang sudah meninggal. Segera teman-temannya langsung menariknya kembali ke daratan. Will menenangkannya karena mereka percaya keselamatan semuanya bergantung pada Leo. Lalu mereka pun mendengar suara pesawat di udara. Semuanya sangat senang karena bantuan datang. Beberapa orang melambaikan tangan mereka untuk memberitahu posisi mereka saat itu. Namun Leo merasa ada yang aneh. Suara pesawat itu bukan berasal dari suara yang selalu mereka dengar. Mereka terkejut setelah mengetahui kalau itu adalah pesawat musuh yang tiba-tiba menembak mereka. Akibat tembakan itu, salah satu temannya terluka. Sementara Leo dan Will melompat ke dalam air. Orang itu sekarat dan harus segera ditolong. Namun dari arah lain, suara sirine itu terdengar lagi. Pertanda hiu itu datang ke sana. Leo melawan pesawat itu dengan sisa peluru yang ia punya, hingga ia mendapatkan luka tembak di perutnya. Sementara ketiga temannya malah menyebur ke dalam air bersama orang yang terluka itu. Ketika di dalam air, Kelly malah mendorong orang yang terluka itu untuk dijadikan mangsa hiu yang disaksikan oleh Will. Saat kondisi sudah membaik, mereka langsung kembali ke daratan untuk menolong Leo. Kabar baiknya, kapal yang ditembaki oleh Leo ternyata berhasil mengenainya hingga terjatuh. Begitu Leo menyadari kalau salah satu temannya sudah dijadikan korban oleh Kelly, ia marah dan menentang dia untuk berkelahi lagi. Kejadian itu sangat singkat, tiba-tiba hiu muncul ke permukaan menerkam Kelly yang sedang beradu, menyebabkan luka serius hingga tangannya hilang. Setelah kejadian itu, mereka hanya diam menatap ke depan apakah mereka masih bisa selamat atau tidak. Kelly hanya bisa meminta maaf karena pelakuannya. Ia mengaku takut mati dimakan hiu itu. Namun Leo berjanji mengatakan kalau mereka akan pulang. Dari kejauhan terlihat ada seseorang yang datang ke arah mereka. Dia adalah tentara Jepang yang kapalnya terjatuh di lautan tadi. Melihat musuh tepat di depannya, Will tidak berani untuk melemparkan granat kepadanya. Ternyata tentara Jepang itu melemparkan samurai yang ia bawa sebagai simbol perdamaian. Tetapi keputusan ada pada Will. Will memutuskan untuk tidak meledakkannya. Begitu tentara itu sampai di sana, ia tiba-tiba langsung menyerang Will dan Leo sehingga Will menjatuhkan granatnya. Will dan tentara Jepang itu bertarung untuk menentukan siapa yang berkuasa saat itu. Sementara Leo dan Kelly tidak bisa berbuat apa-apa karena luka di tubuh mereka. Pria Jepang itu melihat Kelly dan menganggap ia sudah tewas, sehingga dia bisa berfokus bertarung dengan Will. Setelah pertarungan yang cukup sengit, Will tidak bisa menandingi kemampuannya. Keduanya tidak bisa mengalahkan pria Jepang itu. Saat posisi mereka terpojok, pria Jepang itu tidak menyadari kalau Kelly masih hidup. Dari belakangnya tiba-tiba Kelly memegang kakinya. Dia memegang sebuah tabung gas dan meledakkan dirinya sendiri bersama dengan pria Jepun itu untuk melindungi mereka berdua. Will dan Leo berhasil selamat karena masuk ke dalam air. Mereka berhasil sampai naik perahu yang dinaiki oleh pria Jepang tadi. Mereka berdua menemukan sake milik orang Jepang itu yang terjatuh di lautan, lalu meminumnya. Mereka sangat lega karena kali ini mereka bisa pulang. Namun perang belum berakhir. Sambil menunggu kabutnya hilang, Leo masih menyimpan sebuah granat di sakunya. Entah apa yang dipikirkannya, tiba-tiba dia loncat ke dalam air. Dia ingin membalaskan dendamnya dengan hiu itu di masa lalunya yang sudah menghilangkan nyawa adiknya. Begitu hiu itu datang mendekatinya, dia memasukkan tangannya sendiri dengan granat yang ada di genggamannya ke dalam mulut ikan hiu itu. Leo rela mengorbankan tangan satunya demi mengalahkan musuh di masa lalunya, walaupun bukan hiu itu yang sudah menewaskan adiknya. Segera, Will menarik Leo kembali ke dalam perahu dan langsung mengikat lengannya dengan kain agar mencegah darah yang keluar lebih banyak. Leo sangat bangga bisa mengalahkan hiu itu. Hingga pada akhirnya keduanya bisa pulang dengan tenang.
Itulah akhir cerita dari film Beast of War, guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Pesan moral dari film Beast of War adalah persatuan dan saling menghargai antara sesama menjadikan kunci untuk bertahan dari ancaman yang lebih besar daripada perbedaan kita. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Semoga hari kalian menyenangkan dan terhibur dengan konten ini. Kalau begitu, saya akan undur diri. Sampai bertemu lagi di alur cerita film berikutnya.